Shalom, keluarga besar GBI Shalom SIC Denpasar. Tahun 2022 kita mendapat tema The Year of Discipleship. Kita artikan tahun pemuridan. Mari ikuti kegerakan Allah, dimuridkan, memenangkan jiwa dan memuridkan mereka. Mari ikuti spiritual journey kita. Pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh para hamba Tuhan yang diurapi. The Year of Discipleship. Tuhan memberkati. Shalom, shalom para orang tua saya di rumah yang tetap setia mengikuti ibadah-ibadah kita secara online. Mari penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita, kita mau datang kepada Dia, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang besar, yang berkuasa dalam kehidupan kami. Di tahun-tahun kehidupan kami yang senantiasa memberkati kami, melimpahi kami dengan sukacita kekuatan yang luar biasa. Dan malam hari ini Tuhan patut kami mengucap syukur karena kami pun tetap diberikan kesempatan untuk boleh masuk dalam setiap ibadah-ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan menolong kami dari awal petengah hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami siap untuk melakukan ibadah kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita. Kita mendatang menyembah Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Mari sama-sama kita berkata, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Kaulah pelindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah pelindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam 'Cause
Kaulah kekuatan kami, Kaulah pujian kami. Haleluya. Dengan kekuatan Tuhan kami mau tetap datang memuji Engkau. Allah Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Allah Roh Kudus menguatkan kami dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih. Mari kita tinggikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga. Oh, naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, oh. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat padamu, tinggal
baik, Engkau baik Tuhan. Kami mau datang Tuhan, memuji menyembah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Tetap tuntun kami Tuhan. Di tengah-tengah masalah kehidupan, tantangan hidup, tetapi kami tahu ada Allah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Manis dan lembut, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertantanglah lebih lagi. Amin. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Katakan bersama-sama, penolong yang manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Dia, penolong yang sejati. Haleluya. Allah penolongku, Allah pembebas hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Mari setiap kita yang ada di rumah menaikkan ucapan syukur, menaikkan puji-pujian yang terbaik bagi Dia. Naikkan setiap terima kasih-Mu, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu,
Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami. Tuhan, malam hari ini hati kami yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Tuhan, menolong kami sehingga kami menjadi murid yang selalu dengaran, bahkan melakukan setiap kehendak dan rencana-Mu. Urapan Tuhan turun bagi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, di rumah-rumah kami Tuhan, kami tetap dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga setiap firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, para usia emas yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan kesediaan kita untuk menjadi seorang murid. Tujuan dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah agar setiap Bapak Ibu yang merupakan anak-anak Tuhan, walaupun dalam usia seperti sekarang ini, tetapi bisa mempunyai kesiapan untuk menjadi seorang murid. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk kita bisa menjadi seorang murid Yesus yang sejati. Seseorang berkata, menjadi manusia adalah menjadi seorang murid. Mark Dever menyampaikan dalam bukunya bahwa Allah tidak memberikan pilihan berupa pemuritan atau kemandirian kepada Adam dan Hawa, melainkan pilihan antara mengikut Dia atau mengikuti setan. Kita semua adalah murid. Pertanyaannya adalah, murid siapa? Bapak Ibu, biarlah kita mempersiapkan diri kita untuk sungguh-sungguh menjadi seorang murid dari Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, hari-hari ini jarang sekali terdengar di dalam gereja yang sungguh-sungguh untuk mengalami pertumbuhan. Jarang sekali terdengar istilah pemuritan. Jika kita perhatikan, banyak gereja-gereja yang sudah melupakan apa itu yang namanya pemuritan. Kalau gereja ini bertumbuh, tentunya jangan sampai kita melupakan betapa pentingnya pemuritan dilakukan di dalam gereja. Bapak Ibu, kekristenan tanpa pemuritan adalah seperti kekristenan tanpa Kristus. Saya rindu Bapak Ibu sekalian betul-betul bisa mempersiapkan diri untuk menjadi seorang murid Yesus yang sejati. Saya akan menyampaikan beberapa hal bagaimana kesediaan seseorang untuk menjadi murid Yesus. Dalam hal apa saja yang disebut kita bersedia untuk menjadi seorang murid Yesus. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya berharap kita bisa bukan saja mempelajarinya, tetapi kita boleh sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 58. Kita bisa membuka masing-masing dan kita bisa membaca ada satu perkataan Tuhan Yesus di sana. Dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di dalam ayat ini, Yesus berkata dengan tegas kepada seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus, yang bertanya kepada Tuhan Yesus, bolehkah dia menjadi murid Yesus? Pada waktu itu, orang-orang beranggapan bahwa jika mengikuti seorang guru, menjadi murid dari seorang guru, maka mereka akan mendapatkan fasilitas.
Mereka mendapatkan kedudukan. Mereka mendapatkan hal-hal yang diharapkan bisa diterima dari seorang guru. Tetapi Yesus dengan tegas berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa maksud perkataan Yesus di sini? Yesus ingin berkata bahwa jika kita ingin menjadi seorang murid, jika kita ingin bersedia menjadi seorang murid, maka di dalam kehidupan kita harus siap menjadi seorang yang bisa tetap setia walaupun berada di tengah-tengah ketidaknyamanan. Kita tetap setia walaupun berada di dalam situasi yang tidak baik. Di dalam kesengsaraan sekalipun kita bisa tetap setia. Kesetiaan itu dibuktikan dengan ketika kita menghadapi situasi berat sekalipun, kita bisa tetap mengiringi Yesus. Kita bisa tetap menjadi seorang murid Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini biasanya orang-orang mengikut seorang guru tentunya berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka berupaya untuk mendapatkan peningkatan hidup, tetapi mereka tidak siap untuk masuk lebih dalam lagi di dalam proses yang terjadi di dalam kehidupan seorang murid. Mereka hanya ingin memperoleh apa yang diiming-imingkan, apa yang dijanjikan, tetapi sebagai seorang murid, seringkali banyak orang tidak siap untuk terlibat lebih jauh, lebih dalam. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin setiap kita menjadi murid yang betul-betul bukan saja berjanji, bukan saja berkomitmen, tetapi kita harus sungguh-sungguh mengalami lebih dari sekedar terlibat. Nah, orang pertama yang berkeinginan mengikut Yesus nampaknya cukup bersemangat di dalam ayat 57. Kalau kita perhatikan dari Lukas pasal 9 tadi. Tetapi apakah dia siap untuk lebih dari sekedar terlibat? Di dalam menjadi murid Yesus itu banyak resiko, banyak tantangan yang dialami. Banyak penderitaan, kesengsaraan yang akan dialami. Sehingga Yesus berkata, kalau mau mengikut aku menjadi seorang murid, maka harus sungguh-sungguh siap sedia menderita bersama-sama dengan Yesus. Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, seorang murid harus siap sedia, tetap setia walaupun dalam penderitaan, walaupun tantangan yang berat, walaupun kesulitan yang mungkin akan dihadapi, tetapi biarlah seorang murid betul-betul siap mengalami proses. Apa bedanya antara terlibat dan berkomitmen? Kalau terlibat itu artinya mau ikut, ya. Terlibat mau ikut, tetapi hanya di permukaan saja. Kalau ada risiko, dia tidak mau ikut. Itu hanya terlibat, sekedar terlibat. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh berjanji, berkomitmen, maka kita mau terlibat lebih dalam, mau dan siap menerima risiko di dalam kehidupan kita sebagai seorang murid. Jadi seseorang yang setia di dalam menjadi seorang murid, dia tidak hanya sekedar terlibat di permukaan saja, tetapi dia masuk lebih dalam lagi dan berkomitmen sungguh-sungguh, terlibat sedalam-dalamnya, mau menanggung risiko. Nah, Bapak Ibu, selain itu, hal yang kedua yang mau saya sampaikan, jika kita bersedia menjadi seorang murid Yesus,
berkomitmen menjadi seorang murid Yesus, selain kita harus siap untuk setia walaupun di dalam ketidaknyamanan, di dalam penderitaan sekalipun kita tetap setia. Maka yang kedua, untuk menjadi seorang murid Yesus kita harus betul-betul bisa memilih prioritas yang benar. Kita membaca di dalam ayat 59 di dalam Lukas pasal 9 tadi bahwa kalau kita menjadi murid Yesus, maka kita harus memprioritaskan mana yang lebih penting bagi diri kita. Kita harus bisa memilih prioritas mana yang benar sebagai seorang murid Yesus. Nah, di dalam ayat 59 tadi, orang kedua yang dipanggil Tuhan Yesus itu akhirnya menolak panggilan Yesus dengan dalih mau mengubur bapaknya lebih dulu. Kalau kita mau menjadi seorang murid Yesus, kita harus mempertimbangkan, kita harus betul-betul memilih dengan benar prioritas yang tepat, yang paling benar untuk kita bisa mengiringi Yesus sebagai muridnya. Ini sebenarnya merupakan sebuah penolakan yang diberikan oleh orang kedua yang datang kepada Yesus di dalam ayat 59. Yesus tidak bisa menunggu lama ya dari kehidupan kita seperti orang kedua di dalam ayat 59 ini. Yesus tidak mungkin harus menunggu orang itu untuk menguburkan bapaknya. Karena beberapa penafsir berkata bahwa sebenarnya bapaknya masih hidup. Dia memberi alasan kepada Yesus, tunggu dulu, saya kuburkan dulu bapak saya, nanti baru saya ikut Tuhan Yesus, baru saya menjadi murid Yesus. Artinya kalau kita mau menjadi murid Yesus, kita harus betul-betul bisa memilih prioritas yang benar. Kita harus sungguh-sungguh memilih mau melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apakah kita semua siap memilih yang benar? Apakah kita mau memilih Yesus atau mau memilih Mamon? Ataukah kita mau memilih untuk sungguh-sungguh berkomitmen pada keluarga atau pada pekerjaan? Apakah Bapak Ibu mau memilih untuk beribadah kepada Tuhan atau jalan-jalan, refreshing? Banyak pilihan yang seringkali diperhadapkan kepada kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh menjadi murid Yesus atau kita mau menjadi murid setan? Itu semua pilihan. Dan kitalah yang harus menentukan pilihan mana yang benar, prioritas mana yang benar kalau kita ingin menjadi murid Yesus. Nah, ayat-ayat di atas tadi kalau kita perhatikan itu merupakan jawaban dari Tuhan Yesus bahwa kalau kita mau mengiring Tuhan sebagai seorang murid, maka kita harus bisa memilih prioritas yang benar di dalam kehidupan kita. Orang banyak memberikan alasan, padahal mereka sebenarnya memang belum siap untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus sebagai murid yang sejati. Orang banyak takut kehilangan keluarga, orang banyak takut kehilangan teman-teman, orang banyak takut kehilangan hal-hal yang menyenangkan, yang menurut dia itu penting. Padahal ada prioritas yang lebih benar, prioritas yang lebih penting, yaitu menjadi murid Yesus yang sejati. Banyak orang lebih memikirkan kehilangan hal-hal yang menyenangkan bagi dia dibandingkan dengan sungguh-sungguh memikirkan tentang mengiringi Yesus sebagai murid yang sejati. Orang lebih banyak memilih hal-hal yang sementara dibandingkan memilih menjadi murid Yesus yang di dalam hidup kita nantinya kita akan mengalami kekekalan bersama Yesus. Menjadi murid Yesus artinya kita memilih di dalam sistem kekekalan yang akan menjadi bagian kita. Nah, yang ketiga saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara.
bahwa kalau kita mau menjadi murid Yesus, maka biarlah hidup kita sungguh-sungguh memiliki fokus kepada Tuhan Yesus. Nah, ada orang yang berkata bahwa dia harus menyelesaikan dulu banyak hal. Dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Dia harus berpamitan dulu kepada keluarganya sebelum mengiring Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada jenis orang ketiga yang gagal menentukan fokus di dalam kehidupannya. Dia lebih banyak memikirkan masalah-masalah seremonial di dalam kehidupannya. Dia harus berpisah dulu, mengadakan perpisahan dulu dengan keluarganya untuk bisa mengiring Yesus. Nah, Tuhan ingin kita semuanya jangan menoleh ke belakang, tetapi biarlah kita sungguh-sungguh fokus kepada sasaran tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Apakah yang menjadi fokus hidup kita? Apakah kita mau menyembah Tuhan? Apakah kita mau sungguh-sungguh masuk di dalam kerajaan Allah? Apakah kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau memberi yang terbaik kepada Tuhan? Atau kita fokus kepada hidup bersenang-senang saja? Atau kita hanya fokus kepada bagaimana menikmati dunia? Atau kita hanya fokus bagaimana kita hanya mau dilayani? Atau kita hanya mau menerima? Apa yang menjadi fokus Bapak Ibu, para usia emas? Biarlah kita sungguh-sungguh punya fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan menoleh ke belakang, tetapi arahkan pandangan kita ke depan. Arahkan pandangan kita kepada Sang Guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Fokuslah, arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus saja. Jangan pandang orang lain, jangan pandang masa lalu kita, jangan pandang kesenangan-kesenangan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, tetapi biarlah kita fokus kepada Tuhan. Untuk hal yang ketiga ini, biarlah kita sungguh-sungguh mempraktekkan fokus kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ingin menjadi seorang murid Yesus yang sejati, biarlah kita fokus kepada Tuhan Yesus. Hanya orang yang sungguh-sungguh mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Yesus, fokus kepada Tuhan Yesus, yang akan bisa menyelesaikan segala proses di dalam pemuritan. Saya rindu Bapak Ibu para lansia mempersiapkan hidup secara utuh untuk dimuridkan di dalam Tuhan Yesus. Sebuah perkataan yang sangat menjadi berkat bagi saya mau sampaikan pada hari ini. Di sana dikatakan kualitas kekristenan seseorang bisa diukur dari komitmennya kepada Tuhan Yesus. Seorang murid sejati mau berkomitmen kepada Yesus dan bukan sekedar mau terlibat dengan Yesus. Biarlah Tuhan menjadi sasaran kita, tujuan kita. Tuhan Yesus yang menguatkan kita, menolong kita. Biarlah Yesus yang menjadi contoh. Yesus yang menjadi contoh pribadi yang menjadi teladan di dalam hidup kita. Dia mengasihi kita. Dia berkomitmen untuk menyelamatkan kita. Dia sungguh-sungguh rela mati bagi kita. Dia memberi teladan yang luar biasa bagi kita. Dia siap menderita bagi kita. Dia mengambil rupa manusia sehingga dia melakukan yang terbaik. Dia siap didera dan rela mati di kayu salib, memberi teladan bagi kita. Biarlah dia yang menjadi teladan kita di dalam pengiringan kita sebagai seorang murid Yesus yang sejati. Saya tutup dengan kalimat ini.
Mengambil komitmen bukanlah kesediaan seorang percaya untuk memasuki wilayah pekerjaan Tuhan yang berat dan penuh pengorbanan, melainkan bukti keseriusan seseorang di dalam mengiring Yesus. Karena ketika komitmen diambil, segala sesuatu menjadi ringan dan menyenangkan. Kalau kita sungguh-sungguh bersedia menjadi seorang murid Yesus, maka tidak ada hal yang berat bagi kita. Justru kita akan mengalami segala sesuatu menjadi ringan dan menyenangkan bagi kita, karena kita adalah murid-murid yang sejati. Selamat bagi Bapak Ibu yang sungguh-sungguh bersedia menjadi murid Yesus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.